Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jenius, pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, perubahan wujud pada benda. Video ini dipersembahkan oleh Jenius Study Club, les anak SD dan SMP. Benda. Kira-kira apa sih pentingnya mempelajari perubahan wujud pada benda? Yuk kita pelajari bersama. Sobat Jenius, masih ingatkah apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Apakah hewan itu termasuk benda? Kemudian, apakah batu itu termasuk benda? Ya, hewan dan batu adalah benda. Dapatkah sobat temukan perbedaan di antara keduanya? Hewan adalah benda hidup, sedangkan batu adalah benda mati. Keduanya sama-sama menempati ruang dan dapat ditimbang. Lalu, apakah cahaya juga termasuk benda? Cahaya bukanlah benda. Cahaya tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Amatilah gambar, lalu berilah tanda centang mana saja yang termasuk benda. Kotak, pohon, kelinci, dan celengan. Mudah ya sobat? Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Seperti apakah sifat dari masing-masing wujud benda? Yuk kita pelajari bersama. Benda padat. Sifat dari benda padat antara lain 1. Bentuk tetap, 2. Volume tetap, 3. Dapat dilihat dan disentuh, 4. Dapat berubah bentuk apabila mendapat perlakuan tertentu. Contoh benda padat yaitu batu, buku, dan pensil. Benda cair. Sifat benda cair antara lain 1. Bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, 2. Volume tetap, 3. Dapat dilihat dan disentuh. Contoh madu, minyak goreng, dan es teh. Benda gas. Sifat benda gas antara lain 1. Bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, 2. Volume berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya, 3. Tidak dapat dilihat dan disentuh. Contoh benda gas antara lain asap, angin, dan udara. Setelah kita mempelajari tentang wujud benda, kita akan mempelajari tentang macam-macam perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada 6, yaitu membeku, menyublim, mengembun, mencair, menguap, dan mengkristal. Mencair. Mencair adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Peristiwa mencair dapat terjadi karena pengaruh panas. Contohnya, mentega yang dipanaskan dalam penggorengan berubah menjadi mentega cair. Es batu yang diletakkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan es akan mencair. Lilin yang dinyalakan lama-kelamaan akan habis. Membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Proses membeku terjadi karena benda didinginkan. Contohnya yaitu saat kita membuat es batu. Air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan menjadi es. Pada proses pembuatan puding, peristiwa membeku terjadi ketika puding didinginkan hingga memadat. Menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan sampai mendidih lama-kelamaan akan berkurang karena sebagian airnya berubah menjadi uap. Contoh lainnya adalah saat kita menjemur pakaian. Pakaian yang tadinya basah berubah menjadi kering.
Air yang terdapat pada pakaian lama-kelamaan akan menguap karena pemanasan. Mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya, titik-titik air di dedaunan di pagi hari. Air yang membasahi lingkungan kita di pagi hari yang seringkali kita sebut dengan embun pagi dihasilkan dari uap yang pada malam hari mengembun. Contoh lainnya adalah es di dalam gelas. Udara di sekitar kita banyak mengandung air sehingga saat uap air tersebut bersentuhan dengan benda yang suhunya lebih rendah akan berubah menjadi titik-titik air. Jadi titik-titik air yang kita jumpai berasal dari uap air di sekitarnya. Menyublim. Menyublim adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang diletakkan di ruangan terbuka lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Hal ini terjadi karena zat yang terkandung di dalam kapur barus dapat berubah wujud menjadi gas jika diletakkan pada temperatur ruang. Contoh lainnya adalah es kering. Es kering adalah es yang menguap bukan mencair. Es kering sangat baik sebagai pendingin makanan dan minuman saat untuk perjalanan jauh supaya awet. Es kering juga digunakan untuk memberikan efek asap di sebuah panggung pertunjukan. Jika dibiarkan di tempat terbuka, es kering lama-kelamaan habis karena berubah menjadi gas. Mengkristal. Mengkristal adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya adalah proses terjadinya hujan salju. Hujan salju terjadi karena uap air di awan mengalami pendinginan sehingga berubah wujud dari gas menjadi padatan salju. Bagaimana Sobat Jenius? Mudah bukan? Semoga pembahasan tadi dapat membantu Sobat Jenius lebih memahami tentang perubahan wujud pada benda. Yuk Sobat Jenius lebih semangat dan berlatih. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.